Ya, ini rekamannya agak terlambat ya. Oke, jadi seperti itu ya. Saya ulangi lagi bahwa shareholder view dengan stakeholder view itu agak berbeda gitu ya. Jadi kalau shareholder view, perusahaan didirikan gitu ya. Perusahaan didirikan itu lebih, ini saya ulangi lagi ya sedikit ya. Tujuan maupun tujuan organisasi ketika didirikan maupun untuk survive itu lebih ke ownersnya, ke para pemegang saham, share kan, shareholders itu para pemegang sahamnya gitu. Jadi bagaimana perusahaan itu didirikan untuk menyejahterakan para pemilik sahamnya gitu. Nah, ini beda dengan stakeholders tadi. Kalau stakeholders saya sudah jelaskan tadi bahwa perusahaan didirikan, perusahaan untuk survive itu tidak hanya mengandalkan owners, tetapi juga mengandalkan tadi ada employees, ada customer, ada society, lenders. Tadi sudah saya jelaskan bahwa contohnya adalah ketika customer nggak mau beli produk itu, ya perusahaan itu akan kolaps. Sebesar apapun tujuannya untuk mencari keuntungan, kalau nggak ada customer ya dia akan nggak akan untung gitu. Nggak ada employees-nya yang profesional, dia nggak akan bisa bekerja menghasilkan produk yang bagus. Nggak ada suppliers-nya, dia nggak akan bisa bekerja. Nggak ada lenders-nya, modalnya akan tertahan gitu ya, nggak banyak lah. Nggak ada society, masyarakat, nggak ada government yang menerbitkan aturan, itu nggak jalan. Makanya tadi perbedaannya tadi itu bahwa suatu organisasi atau perusahaan itu dari stakeholders view itu membutuhkan banyak orang yang terlibat, pemangku kepentingan. Itu menjadi fokus kita juga, enggak hanya harga saham. Nah, itu bedanya tadi ya, di Jerman itu kecenderungan Jerman sama Jepang karena pemilik perusahaan itu kecil, rentangnya ya, families, banks itu investasi lah, punya bank untuk punya perusahaan juga gitu. Itu cenderung mereka enggak terlalu fokus ke harga saham gitu. Pokoknya pelayanan customer sama employee, stakeholders lainnya, pemangku itu yang lebih diutamakan. Nah, karena tadi kalau yang UK sama USA itu lebih ke apa namanya, mereka itu tersebar, sahamnya itu ada di bursa efek. Nah, mereka selalu berfokus pada bagaimana mempertahankan harga saham atau menaikkan, jangan sampai turun. Karena kalau turun, mereka akan dibeli, perusahaan itu di take over sehingga manajemen akan berganti semua. Jadi itu penting banget, maha penting lah kalau mereka harga saham itu. Itu perbedaannya ya. Itu perbedaan dari segi ini. Walaupun tadi saya bilang nggak selalu hitam dan putih gitu ya. Ya kadang ada ini, tetapi dari value-nya sendiri memang sudah berbeda gitu. Oke. Nah, ini kalau kita lihat ya, perbedaan budaya. Jadi dalam suatu penelitian, satu studi gitu ya di sini, ini dikatakan bahwa 5 Japanese manager gitu ya, 5 manajer Jepang gitu ya. Ini lebih ke long term fokus, long term investment dibanding dengan counterpartnya yang di US. Ini berdasarkan penelitian ya, berdasarkan kajian gitu ya. Penelitian ini kalau di US itu bagaimana nanti harga saham bagus sehingga memanipulasi accounting numbers, angka-angka akuntansi itu diperbagus supaya sahamnya bagus. Enggak semua, tetapi kecenderungannya ada risiko lebih besar kalau penelitian ini ya. Tapi kalau 5 Japanese enggak, dia lebih cenderung lebih lebih jujur. Enggak masalah itu kalau kita rugi aja bilang gitu kan. Rugi aja bilang, tetapi kita fokus pada customer, ini yang kita pertahankan gitu. Ini ya, ini contohnya nih. Ini contohnya kalau di shareholders view, tadi ya shareholders view, ini ada juga dibagi short term sama long term. Ini versus stakeholders. Kalau stakeholders sudah pasti long term ya. Ini ada beberapa kriteria ya. Contohnya adalah untuk siapa sih organisasi itu didirikan. Nah, kalau dia stakeholders view, dia untuk seluruh stakeholders, ada customer-nya, ada employee-nya, gitu ya, ada society, itu organisasi didirikan. Tetapi kalau untuk yang titik ekstrim berikutnya adalah short term shareholder, dia present owners, pemilik saat ini, gitu, didirikan untuk keuntungan pemilik saat ini. Dia nggak memandang customer gitu ya, bagian dari tujuan didirikan perusahaan ini. Tapi kalau yang long term shareholder view, dia juga memasukkan future owners. Jadi dia nggak short term aja pikirnya. Oh, tapi kan kita butuh survive gitu ya, butuh survive sehingga
owner berikutnya pun kita harus perhatikan gitu. Siapa tahu ada yang mau investasi ke kita. Jadi lebih pola pikirnya lebih ke long term gitu. Time horizonnya jelas ini short ya. Wah, pokoknya contohnya apa ya? Contohnya ya sekarang nih banyak kalau kita lihat usaha-usaha perusahaan-perusahaan yang untuk PCR itu antigen ya. Kalau kalian lihat aja banyak tuh ya, banyak banget. Dia memang short term. Jadi bagaimana nanti mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya nih, mumpung PCR antigen itu wajib kalau naik pesawat gitu. Kemudian juga kalau mau tes apa gitu ya, itu harus ada PCR sehingga didirikan nih. Tapi dia short term aja, time horizonnya kecil. Gitu. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk customer. Biasanya kan bukan untuk pelayanan jangka panjang yang customer puas gitu ya. Yang penting customer dapat hasil PCR-nya gitu kan. Makanya ada yang di drive thru. Ada beberapa tuh di Jalan Pajajaran juga saya lihat ada tuh yang di ke arah di jembatan itu ya, ada di jembatan ke arah Eka Lokasari itu ya, itu ada tuh yang drive thru gitu. Seadanya saja yang penting untung gua gitu. Nah, beda dengan stakeholder view. Kalau stakeholder view kalau mendirikan perusahaan itu enggak, tapi long term. Puas enggak nih gitu ya. Contohnya adalah Prodia gitu ya. Prodia itu kan sama lah dengan tadi ya, untuk ngetes tetapi dia bagaimana dia bisa survive nggak cuma di pandemi ini gitu. Nah, ini ya. Jadi main goal-nya juga sama. Dia short term profitability, di sini long term, di sini survival. Ini survival finansial. Performanya juga begitu, dia main di finansial, tapi kalau di sini ada non finansial. Kepuasan customer itu salah satu menjadi tujuannya. Gitu ya. Shareholders ini very high, dia sangat dihargai, sangat penting gitu ya. Yang present apalagi shareholder sekarang. Kalau ini high tetap dihargai tetapi tidak setinggi dari yang sifatnya short term shareholder view. Bagaimana stakeholders? Stakeholders kalau ini jelas sangat dihargai, customer, supplier, ya yang lain juga dihargai tapi lebih rendah lah gitu. Bukan berarti dengan adanya shareholders gitu customer nggak dihargai, enggak, tetapi dia lebih rendah gitu loh. Itu yang tadi contoh yang saya buat itu yang quick lab gitu ya, yang PCR antigen itu dia nggak peduli tuh ruangannya kecil, nggak apa-apa, yang penting customer mau lah, minimal jadi low dia bisa ada hasilnya, bukan kepuasan customer dari segi pelayanan dan sebagainya gitu. Itu ya kalau yang ini, itu contoh saja. Oke. Nah, tujuan organisasi ya. Tadi ini sudah ya, kalian bedanya sudah tahu. Nah, sekarang saya tanya nih. Oke, saya tanya, mudah-mudahan dengerin ya. Dengerin. Siapa ya? Nurul, coba Nurul Haniah ya. Nurul ada? Roger, Nurul, saya tanya lagi. Sekarang apa yang kamu tangkap perbedaan antara shareholder dengan stakeholders? Nurul, ya apa yang kamu tangkap nih? Nurul, kalau nggak ada saya anggap absen nih. Sebisa mungkin aja, nggak apa-apa. Nurul? Mic-nya nggak bisa on, Pak, katanya. Mic-nya Nurul. Oke. Dewina, Nur. Apa yang kamu tangkap tadi? Saya hanya mau reconfirm gitu ya. Silakan, Dewina. Perbedaan antara shareholders dengan stakeholders dari view-nya. Tujuannya saja lah. Dewina, jawab aja Dewina. Oke. Jangan diam ya. Salah nggak apa-apa. Kalau shareholder itu untuk menyejahterakan konsumen. Kalau stakeholder lebih ke pemilik saham. Enggak kebalik. Kebalik, Pak. Kebalik. Apakah hanya konsumen?
Karyawan juga. Karyawan juga. Oke, ada yang menambahkan nggak? Udah bener, tapi bukan. Saya, Pak. Ya, silakan. Siapa nih? Revina, Pak. Ya, Revina. Oke. Kita tunggu, saya catat. Oke, Revina. Oke, Pak. Kalau dari stakeholder view, tujuannya itu lebih kepada kepuasan pemilik, tetapi bukan hanya kepuasan pemilik, tetapi lebih ke grup yang lainnya seperti perusahaan, customer, karyawan, supply, dan juga dari segi masyarakatnya juga. Nah, sedangkan shareholder view, tujuannya itu didirikannya perusahaan atau organisasi ini untuk memberikan keuntungan bagi pemiliknya. Ya, oke, ya bagus, bagus Revina. Udah dijelaskan. Jadi nggak perlu saya tanya yang lain. Betul sekali ya. Jadi itu tadi sebenarnya Dewi juga udah oke ya, tetapi ketuker dan hanya bilang customer gitu ya. Nah, Revina betul bahwa ya semua itu tujuan didirikan artinya mereka memandang bahwa organisasi ini berdiri bukan hanya untuk kepentingan owners, tetapi juga semua terlibat. Kalau satu komponen itu hilang aja, kita nggak bakal eksis nih, gitu. Oke ya. Nah ini saya lanjutkan nih. Tujuan organisasi berarti goals-nya gitu ya. Ini goals-nya udah jelas, owner. Pokoknya dihitungnya melalui return on investment. Berapa yang saya investasi, itulah return yang saya harapkan. Resikonya juga rendah. Dia pengen resikonya rendah. Tapi kalau yang goals, tujuan organisasi yang berhubungan dengan stakeholders, dia nggak hanya itu. Gitu ya. Customers nih contohnya ya. Customers contohnya kualitas barang, fungsionalitas, inovasi. Ini yang dia pentingkan. Gitu. Makanya tadi yang saya bilang ya, ada beberapa yang perusahaan-perusahaan yang fokus pada keuntungan, tapi kolaps di tahun ketiga, tahun keempat karena barangnya itu jelek. Itu contoh inilah yang menjamur gitu ya di baru-baru kalau di Bogor gitu ya. Di Bogor contoh, ada nggak contoh yang baru didirikan, rame, terus hilang gitu loh? Ada nggak kira-kira? Aduh, ayo, ada yang mau memberi contoh nggak? Ini terkait dengan customer dulu lah ya. Karena dia nggak berorientasi ke situ gitu ya. Dia berorientasinya bagaimana untung. Tapi kalau tadi perusahaan ini ya, Quick Lab itu ya, dia udah tahu tuh. Saya memang berencana cuma 2 tahun aja nih mendirikan, karena setelah itu pandemi, saya udah tahu resikonya, pandemi itu akan habis, sehingga saya akan tutup, nggak masalah. Jadi dia hanya ownersnya saja, bagaimana keuntungan sebesar-besarnya. Tapi customer itu nggak begitu diperhatikan gitu loh. Itu yang short term ya. Ada beberapa tuh kan saya lihat ada drive thru gitu ya untuk PCR gitu. Nah, ada nggak kira-kira selain itu ya tadi, memang ini perusahaan sebenarnya pengen didirikan agak lama nih, tetapi ternyata kolaps juga gitu loh. Ada nggak perusahaan di Bogor gitu, rumah makan atau apa yang terkenal gitu, ada nggak? Ada, Pak. Amila, oke Amila saya catat dulu. Gimana Amila? Itu kue bolu artis, Pak. Siapa artisnya siapa? Saya belum lama di Bogor soalnya kan. Amila. Itu yang Syahrini gitu-gitu, Pak. Kalau di Depok tuh ada kuenya Ayu Ting Ting, terus perusahaannya bakminya Raffi Ahmad tuh Pak, kan tadinya ada tuh Pak di mana? Di BTM, terus sekarang udah tutup juga gitu. Iya. Kira-kira menurut Amila ada yang salah dengan apa nih gitu ya? Minatnya sih Pak ya. Terus kan biasanya kalau misalnya kue artis tuh Pak, dia agak pricey gitu kan Pak, agak mahal. Jadi rasanya itu kurang tapi harganya tuh mahal. Jadi mending kita beli yang biasa aja tapi enakan yang ini gitu, harganya murah terus enak daripada beli yang kayak gini cuma menang gengsi doang gitu Pak. Jadi iya benar ya, betul banget nih, bagus Amila. Tunggu, saya catat dulu. Iya, ini Amila berani ngomong juga bagus. Betul tuh salah satunya ya. Itu banyak banget tuh. Dia hanya nggak berpikir, mungkin niatnya berpikir panjang, tapi dia nggak customer goals gitu ya. Customer goal. Dia hanya mementingkan itu saja tadi. Wah, laku gitu ya, laku. Sementara kualitas barangnya mungkin lebih enak makanan pinggir jalan gitu ya, makanan yang kecil. Dia awalnya saja gitu. Itu salah satunya. Ya akhirnya apa? Ya udah, orang kan pada tahu. Mungkin setahun aja habis itu drop gitu. Gitu ya, banyak. Ini contoh-contoh kalau di barang-barang HP gitu juga akan nanti ada contoh sendiri ya. Oke, employees. Employees itu apa?
Jadi orang yang bertujuan organisasi untuk stakeholders, kan salah satu stakeholder adalah employees. Employees itu tadi satisfaction, kompetensi. Jadi dia dikasih bahagia tuh employees. Jadi tujuannya tidak hanya meraih keuntungan, tetapi employees dikasih bahagia. Caranya gimana ya? Kalau kompetensi jelas dia di training gitu ya, di training terus. Tapi kalau orang yang nggak mau dia ngasih training, rugi nih perusahaan harus bayar duit gitu ya. Tetapi kalau yang orientasinya ke stakeholders, employee itu diperhatikan juga. Makanya ada kompetensinya training. Kalau satisfaction, employee dikasih kepuasan, salah satunya apa sih contohnya? Ayo, siapa yang mau jawab? Saya, Pak. Ya, Thomas Andrew, silakan. Kalau dikasih satisfaction itu contoh kayak di tempat kerja nih ya Pak ya, kayak dihargai. Terus kalau dia memang misalkan dia kan pasti kalau kerja itu ada targetnya kan ya Pak ya. Misal kalau kerja melebihi target itu dapat bonus, terus juga dikasih tunjangan juga gitu Pak. Tunjangan kayak misal asuransi atau semacamnya begitu Pak. Jadi ada proteksi, ada keuntungan. Jadi kayak si pekerja karyawan gitu ya Pak ya. Kerja tuh nggak cuma kerja untuk dapat duit aja, tapi mereka merasa diperhatikan begitu Pak. Oke, bagus Thomas Andrew, bagus banget nih. Ya itu contohnya gitu ya. Jadi tidak sekedar dikasih, tapi dikasih kepuasan tadi bonus kalau mencapai target tertentu gitu ya Andrew ya. Atau yang non financial juga bisa employees ya Andrew ya, dikasih penghargaan ya enggak? Penghargaan atau dikasih beasiswa anaknya, asuransi, ya nggak cuma uang ya, penghargaan juga tadi termasuk tuh, gitu ya. Oke, baik. Nah, suppliers, ini kalau stakeholders oriented, gimana nih ya perusahaan itu melakukan kebijakan nih terkait dengan suppliers? Ada yang mau menjawab? Suppliers. Silakan. Ini saya catat loh, ini tambahan nilai. Mungkin Pak. Ya, Revina, silakan. Mungkin kalau dari segi suppliernya itu kita tidak memaksakan kehendak kita ya Pak. Kalau dari sistem negosiasinya terkadang kan kalau misalnya nih ya Pak, kita udah mempunyai perusahaan ternama gitu ya. Terus kita itu pengen cari supplier juga. Pas kita dapat supplier yang memberikan barang yang terbaik, tetapi tidak pas dengan harganya kita. Nah, kita mungkin bisa melakukan negosiasi, tetapi tidak hanya mementingkan kepentingan kita aja, perusahaan aja gitu, keuntungannya perusahaan, tetapi juga menemukan titik negosiasi di mana kedua belah pihak itu saling sepakat gitu Pak. Terus mungkin tidak hanya dari sistem negosiasinya juga, tetapi kita juga mungkin kalau misalnya nih ya Pak, kita sudah lama nih ngambil barang dari dia, dari suppliernya ini, mungkin kita bisa membangun hubungan yang baik gitu Pak. Misalnya pada saat Paskah lagi, pada saat Idul Fitri gitu, kita misalnya memberikan yang makanan gitu. Parcel. Parcel gitu. Jadi kayak kita nggak hanya fokus kepada gimana caranya kita masukin barang, tetapi kita juga membangun hubungan yang baik kepada supplier ini gitu Pak. Iya, bagus banget nih, Revina, well done. Betul. Itu di sini cuma tulis negosiasi, itu udah sangat baik dijelaskan oleh Revina ya. Ditambahkan tadi hubungan nih, saya tambahkan nih Revina ya. Saya tambahkan selain negosiasi ya, bukan negosiasi. Dari kata negotiate ya. Tunggu ini gimana? Discard. Ini saya tambah relation ya. Nah, ini betul banget tuh. Relationship. Oke. Betul tadi bahwa kita tuh adanya negosiasi kan berarti kita saling menguntungkan lah, jangan satu pihak, gitu kan ya Revina ya. Walaupun kita udah produk terkenal gitu ya, kita penghasilan terkenal, tapi kita anggap dia, oke, bukan semena-mena, lo mau nggak nyuplai ke gua, tapi segini harganya, kan nggak begitu, gitu. Jadi yang namanya negosiasi pasti nanti ada win-win solution. Nggak mungkin dia kalau rugi juga mau kan, kita juga ngasih kesempatan untuk mereka. Betul banget. Jadi supplier itu kita jaga. Selain itu relationship, betul. Jadi kita non financial ini sifatnya, boleh kasih parcel gitu ya, hampers kalau ada acara-acara, ataupun ketika dia ada ini kita kasih ucapan selamat itu. Nah ini ya, jadi dari di suppliers itu memang ya dia bagian penting dari siklus hidup kita nih, gitu. Ini kita jaga, betul banget. Oke,
Revina. Nah, kasih. Lenders, creditors lah. Lenders ini creditors. Gimana nih dari segi stakeholdersnya nih? Pak mau coba Pak? Ya, silakan Thomas. Kalau dari lender itu kan peminjam kan ya Pak ya. Berarti kan itu ada interest dan cash flow. Jadi maksudnya itu kan namanya kalau misal si perusahaan itu kan dia mau ekspansi atau punya rencana gitu kan ya Pak ya untuk mengembangkan bisnisnya, pasti perlu modal kan ya Pak ya, perlu modal tambahan gitu kan ya Pak ya. Nah, itu maksudnya kan peminjam itu yang misal kayak bank atau lewat mungkin obligasi, itu kan salah satu cara yang dapat modalkan. Nanti dengan sebagai gantinya kita si perusahaan kasih juga interest bunga, bayar bunga sama arus kasnya. Arus kas itu maksudnya kita kayak minjem dana gitu kan ya Pak ya. Itu kita juga setiap sesuai jangka waktu ya kita harus bayar bunganya secara lancar, jangan sampai ada mandak-mandak gitu. Soalnya kan kalau namanya minjam, kita kan kalau namanya minjam duit itu kan kayak kita minjem duit orang kan sebenarnya Pak ya. Itu juga sebenarnya ada trust, ada kepercayaan, kita kayak membangun kepercayaan gitu antar sama sama si peminjam atau sama si bank gitu. Soalnya juga perusahaan kan nggak mau kan kalau misal amit-amit gitu ya Pak, perusahaan nggak bisa bayar terus atau ada kena kasus yang berkaitan dengan peminjaman dengan utang gitu kan ya Pak ya. Karena kalau namanya udah punya kasus yang seperti itu kan sensitif, itu bisa implikasinya ya kepercayaan itu akan hancur. Kalau kepercayaan hancur itu di bidang terutama peminjaman, itu akan ya di masa depan juga bank-bank akan nggak mau, akan berpikir 2 kali gitu kan untuk kasih orang atau perusahaan pinjaman gitu. Soalnya kan udah kayak punya track record jelek gitu kan ya Pak ya. Lalu tapi kalau cash flow, misal kita cash flow-nya bagus, terus kita bayar bunga kewajibannya sesuai dengan yang disepakati, ya perusahaan akan ya gimana ya, kayak karena ya apa namanya, hubungan akan lebih baik, bahkan malah malah kita dicari sama bank sama peminjam, karena bagi si bank dan peminjam kita itu kayak sebagai ya kita kayak sumber penghasilan mereka gitu. Jadi ada win-win solution juga. Saya si perusahaan dapat saya dapat modal, si perusahaan si peminjamnya saya dapat bunga tetap yang tiap tempo waktu dapat gitu Pak. Betul sekali nih, bagus sekali Andrew. Jadi betul. Jadi interest ya kita kasih bunga lah. Lenders itu kan orang yang mau ngasih modal ke kita gitu. Itu interest. Jadi memang ya bunganya bersaing lah gitu ya, menguntungkan dia juga gitu. Dan satu lagi adalah cash flow, betul tadi Andrew. Kita harus menjaga cash flow ini, jangan sampai default ketika kita harus sudah membayar bunga ternyata gagal gitu loh. Ini yang sangat kita jaga nih. Gitu. Bahkan nanti kalau kalian gagal, kalau individu kan BI checkingnya jadi jelek gitu kan, BI checkingnya. Makanya cash flow ini harus kita jaga. Kita mampu nggak? Lenders ini kita utamakan lah gitu. Ya, itu bagus. Nah, terakhir nih society. Saya penting nih karena agak lama-lama di sini nggak apa-apa. Society itu obey the law gitu ya. Apa sih tujuan perusahaan itu terkait untuk stakeholders dengan komponen di society ini gitu? Apa kira-kira? Ayo, yang lain coba. Yang lain masa diem aja nih? Elsa Pak mau nyoba boleh nggak Pak? Ya boleh. Kalau siapa nih? Elsa Pak. Ya silakan Elsa. Kalau society itu lebih kepada kewajiban, kita tahu antara perusahaan itu dengan kebijakan hukum yang berlaku sesuai dengan kepatuhannya, apakah perusahaan tersebut didirikan sesuai dengan kebijakan hukumnya, lalu kewajibannya antara pemilik perusahaan dengan orang-orang yang terlibat di dalamnya sudah sesuai dengan hukum atau tidak, seperti itu Pak. Ya, oke. Bagus Elsa gitu ya. Ini ada kewajiban perusahaan untuk mematuhi. Nah, biasanya gitu ya, ada peraturan-peraturan yang memang terkait dengan masyarakat di mana perusahaan itu terlibat gitu ya. Nah, gitu ya. Contohnya apa? Banyak. Contohnya ya salah satunya kalau kita mendirikan kontraktor lah ya. Kontraktor itu kalian ketika membangun sebuah perumahan kompleks itu ada kewajiban fasum pasos, fasilitas umum, fasilitas sosial. Saya tergantung daerahnya. Biasanya daerahnya itu ada 10% lah. Jadi lahan-lahan taman itu yang
kalau kalian ke komplek-komplek itu kan ada di pojok-pojok taman gitu, itu nggak dibangun rumah tetapi dibuat taman, itu memang udah kewajibannya. Jadi itulah, jadi by the law Pemda itu mewajibkan ada fasum fasos, dia ini enggak gitu, melakukan obey enggak, menaati enggak. Nah itu buat masyarakat kan, society, jadi society itu juga seperti itu. Banyak ya, contohnya aturan kalau kita bukan mendirikan obat-obatan, apakah obat-obatan ini bahaya atau tidak, itu kan harus tuh. Jadi society itu bisa memiliki dampak gitu dari perusahaan kita, dan kita harus patuh karena sudah diatur gitu. Itu ya contohnya, ini bagus ya, bagus. Next, kemudian nah ini ya, ini corporate governance ya. Kalau tadi ini tujuan organisasi, sekarang ada 2 sebenarnya terkait dengan tadi ya, stakeholders yang kaitannya dengan beberapa pihak gitu ya. Itu nanti pertama adalah corporate governance sama corporate social responsibility. Nah, apa yang dimaksud dengan corporate governance adalah bagaimana nanti perusahaan itu dikelola gitu. Kalau tujuannya sudah jelas, berarti bagaimana nanti perusahaan dikelola dan pengelolaannya ini kita informasikan kepada para stakeholders ataupun owners. Nah, ini mudah ya, ini gampang. Jadi yang terlibat nanti board of directors gitu ya. Directors itu kalau di kita kan tutir ya. Jadi ada dewan komisaris, ada dewan direktur. Kalau di luar negeri enggak, dia cuma dewan direktur aja. Di UK itu begitu, tapi ada dewan direktur independen gitu. Dewan komisaris itu mengawasi dewan direktur gitu. Itu yang mengelola perusahaan. Bagaimana financial reports juga, laporan keuangan itu kan sebagai kelola ya, bagaimana pengelolaan itu dibuktikan dengan adanya kinerjanya itu dengan adanya neraca, laporan laba rugi gitu. Kemudian auditingnya juga ada, insentifnya, investor meeting sama media. Inilah bagaimana owners itu mengelola perusahaan. Itu ya, ini lebih gampang. Satu lagi ya, ini yang agak lebih kompleks adalah CSR. Nah, kalian sering dengar ya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Ini apa sih sebenarnya CSR ini? Gitu. Oke, kalau CSR di sini memang kita lihat ya. Coba baca dulu nih. Destia mana Destia? Di yang pertama aja, kalimat pertama. Silakan Destia. 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 Enggak ada Destia. Kalau enggak ada saya anggap absen nih. Destia, enggak ada kabar. Komtinya siapa di sini? Komtinya Rizwan, Pak, lagi ikut itu Kak Aceh yang iya. Oke, berarti saya suruh baca. Iqbal, ada Iqbal? Ada Pak. Ya, Iqbal baca. Pak, maaf Destia bilang itu di chat mic-nya rusak, Pak. Oke, Iqbal. Ini Pak. The purpose of the initiative was to make company more aware of their social responsibilities regarding issues on human rights, labor standard, environment, and corruption. Oke, ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, CSR itu apa? Ada kata social responsibility. Nah, di sini ya. Jadi aware terhadap tanggung jawab sosial. Isunya apa? Ini salah satunya adalah human rights, labor, environment, corruption, gitu ya. Jadi CSR itu banyak. Nah, ini biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, kayak Pertamina gitu ya. Pertamina itu memberikan CSR itu. Jadi kalau contoh aja nih ya, saya nggak tahu betul apa tidak gitu. Misalkan ada tambang gitu ya, di sekitaran tambang itu ada masyarakat sekitar. Nah, masyarakat sekitarnya itu tanggung jawab sosial dia terhadap ekonomi masyarakat sehingga diberikan bantuan usaha. Itu salah satu contoh aja ya gitu. Itu di bidang ini. Environment juga begitu bisa jadi. Karena hutannya digundulin, jadi ada kewajiban untuk memberikan penanaman kembali, masyarakat dibina gitu ya untuk menanam pohon gitu, lebih menanam. Itu salah satu contoh. Ada pendidikan juga. Kalau kalian lihat CSR-nya beberapa bank gitu ya, beberapa perusahaan juga ada kan beasiswa.
beasiswa ke anak-anak yang tidak mampu. Nah, itu salah satu CSR, itu corporate social responsibility. Nah, ini kalau kita lihat memang ada beberapa lah di sini. Ini nggak begitu bukan nggak begitu penting ya. Di sini kalau kita lihat ada bentuknya informal dan formal gitu ya. Nah, ini kalau yang informal, formal itu ya kayak ada code of conduct. Jadi how to conduct in different situation. Bagaimana nanti untuk social responsibility-nya itu kalau ada masalah apa, dia harus melakukan apa. Itu secara formal itu ditulis gitu ya. Sustainability reporting, dia juga melaporkan. Nah, sekarang kan udah sustainability reporting. Kita tidak hanya laporan keuangan, tetapi laporan kelangsungan hidup perusahaan juga ada di situ, dari aspek sosial, environment, ada tuh. Sekarang laporannya udah akan diwajibkan gitu ya, diwajibkan. Jadi kalian perusahaan besar itu juga melihat tanggung jawab sosialnya apa gitu ya, environment-nya apa gitu. Itu ya, ini dibaca saja ini mudah nih. Oke, next. Nah, ini yang terakhir ya. Jadi ada namanya contingency theory. Nah, lingkungan organisasi gitu ya. Ini kalau kita sudah tahu tadi tujuan organisasi, kemudian tipe-tipe organisasi gitu ya. Kemudian tujuan organisasi, kemudian juga ada kewajiban tadi, ada dua hal yang isu penting ya, corporate governance sama social responsibility. Nah, organisasi ini dalam rangka survive gitu ya, dalam rangka nanti kita kendalikan. Ini kan hubungannya dengan pengendalian manajemen ya. Selalu mengikuti perkembangan zaman. Karena ada beberapa aspek di sini. Lingkungan organisasi itu selalu dinamis. Certainty, uncertainty, ketidakpastian dan kompleks. Gitu. Ini ya, ini selalu dinamis, ada ketidakpastian dan kompleks, dan ini harus selalu ini oleh perusahaan, harus selalu diadopsi oleh perusahaan gitu. Nah, apa itu contingency theory gitu? Coba di sini siapa yang mau membaca nih, silakan. Saya, Pak. Ya, boleh. The important dari yang mana, Pak? Dari yang kedua aja. Oh, the importance ya, Pak. Ya. The importance of the environment is the cornerstone for one of the most influential theories in management control, contingency theory. According to this theory, management control in organization is, or at least should be, designed to be in line with the environment or contingencies the organization are facing. A better fit between the contingencies and the management control leads the better performance. Iya, terima kasih Amalia. Betul. Jadi kalau kita lihat di sini ya, coba lihat, kalian lihat ya. Ini kata kuncinya sebenarnya adalah dari contingency. Apa sih contingency teori? Untuk better performance, ini ya, ini kata kuncinya di sini dulu ya, pen ya. Ini better performance, perusahaan itu harus selalu inline, gitu ya. Nah, ini inline dengan lingkungannya. Lingkungannya bukan berarti lingkungan hidup ya. Lingkungannya itu bisa berarti sosialnya, teknologi termasuk ya. Atau kontingensi, hal-hal yang kontingensi kan tidak pasti ya, selalu berubah gitu. Kontingen itu kewajiban yang mengikuti nanti apa perubahan berikutnya gitu ya. Nah, ini yang dihadapi oleh organisasi. Jadi kalau misalkan begini, ini contoh ininya lah ya, contoh nyatanya yang sederhana gitu ya. Tadi kalau ternyata sekarang organisasi apa nih ya, organisasi pelayanan gitu ya, pelayanan yang dulu manual, kalau sekarang dia tidak kontingen dengan perkembangan teknologi, itu akan ditinggalkan tuh, kayak bank lah ya, bank sekarang lihat, kalau kalian buka rekening aja lewat HP, transfer lewat HP, makanya digital banking itu rata-rata cabang ditutup sekarang. Cabang itu udah pada mati tuh cabang, semakin sedikit gitu ya. Orang nggak perlu ke cabang, buka rekening aja bisa kok, gitu lewat ini. Nutup rekening bisa, apapun bisa sekarang lewat HP gitu. Nah, bank ini harus mempersiapkan diri gitu.
Bank-bank yang masih konvensional, yang buka cabang harus datang buku tabungan gitu ya, itu akan ditinggalkan. Makanya performance-nya tidak akan better. Ya, kalau mau better ya udah lingkungan itu salah satu lingkungan teknologi gitu ya, lingkungan perkembangan zaman itu mengikuti, kita harus ikuti gitu. Gitu ya, makanya nanti dan mau tidak mau manajemen kontrolnya juga harus berubah. Kalau dulu manajemen kontrolnya kan menginfluence orang kan, manajemen sistem pengendalian manajemen itu kan menginfluence, mengubah, mengontrol perilaku bawahan, manajemen di bawahnya atau bawahan gitu. Manusianya nih, berarti kan berubah gitu. Kalau dulu mungkin kita fokusnya pada bagaimana customer itu face to face gitu ya. Face to face kita harus ramah gitu, ramah penampilan gitu ya, penampilan itu kan kontrol juga tuh. Nah, tapi karena kan enggak, kita sudah tidak face to face lagi. Nah, manajemen kontrolnya berbeda, berarti nanti mungkin kita lebih kontrol manusianya gitu ya. Lebih ke bagaimana dia menyediakan informasi yang baik gitu ya. Kan ada juga mungkin calling center-nya gitu ya. Calling center-nya kalau berarti bukan penampilan lagi. Sekarang kamu harus bagus di suara gitu ya, pelayanan, sopan dan sebagainya. Dan ini harus menyesuaikan ya. Makanya kalau yang fit ini ya. Fit itu sesuai gitu ya, menyesuaikan antara contingencies atau perubahan lingkungan itu dengan manajemen kontrolnya, ini performanya akan sangat baik gitu. Ini ya, ini yang menjadi kata kuncinya gitu, contingencies. Ini contohnya nih. Nah, untuk lingkungan organisasi itu ada dua juga kita melihat ada dua. Ada yang sifatnya nanti organisasi itu mekanik, ada organik. Nah, gitu. Manajemen sistemnya itu akan mekanik dan organik. Ini akan berpengaruh dari segi nanti ketika kita ingin mendesain kebijakan gitu. Ini contohnya ya. Oke, saya turunin dulu ini. Ya. Ini kalau yang sifatnya mekanik ya, mekanik manajemen dengan organik manajemen. Ini biasanya dia melalui ini aja ke sini dulu ya. Oh enggak, di sini aja nggak apa-apa. Spesialisasi ke bawah. Nah, ini jadi spesialisasi ke bawah. Kalau di sini enggak, dia kooperasi, koordinasi untuk menyelesaikan satu tugas. Gitu. Contohnya begini, saya ke bawah dulu ya. Nah, ini koordinasi ke bawah ya. Ini sifatnya mekanik. Jadi dari CEO ini ada profit center gitu ya, profit center. Dia menugaskan memang HRD Research and Development untuk melakukan satu tugas. Gitu kan, satu tugasnya breakdown tugas juga. Kemudian ada tugas lagi untuk melakukan manufacturing itu produksi barang. Nah, itu nanti revenue-nya beda lagi gitu. Jadi menugaskan, pokoknya tujuan organisasi langsung di cascading. Tugas lu apa? Dan dia mengerjakan itu saja. Gitu. Dia mengerjakan itu saja. Nah, tapi kalau yang sifatnya ini manajemen organik gitu ya, dia kooperasi, ada satu tugas tertentu dan unit-unit kerja lain itu bisa terlibat nih, contohnya gini, gitu. Jadi tugasnya nih ada satu nih, customer satisfaction, melibatkan apa? Tujuannya kan di sini nih ya, bagus satisfaction-nya. Ada research and development, bagaimana supaya customer tuh puas. Ada manufacturing-nya nanti, ada sales revenue-nya. Jadi masing-masing ini terlibat untuk melaksanakan satu tugas. Jadi koordinasi gitu. Gitu ya bedanya ya, makanya dia sifatnya horizontal nih, bukan vertikal tadi gitu. Bisa kita kembali lagi di sini ya. Nah ini ya, ini. Dan kalau definisinya by definition ini tugas itu ditentukan oleh supervisor. Nah, kalau yang mekanik, jadi supervisor itu mempunyai peranan penting di sini karena hierarki kan vertikal. Jadi apa yang disuruh supervisor dia ikuti gitu. Tetapi kalau di sini kalau yang organik, kita kembali lagi. Nah, organik ini enggak. Dia interaksi antar bagian gitu ya. Jadi tugas kami itu ya bisa saya di sana, saya di sini agak berbeda gitu ya. Tapi tugas kami itu melaksanakan satu tugas tertentu dan ini kita sharing bersama gitu, bukan dari atasan, bisa jadi dari samping atau dari bawah juga bisa gitu. Dan ini hierarki sifatnya ya.
Responsibility-nya didefinisikan secara jelas. Tugas manufacturing tuh kamu harus begini dan lakukan ini saja. Tapi kalau ini enggak, dia komitmen by definition. Kalau sekarang lagi ditugaskan, walaupun saya di marketing gitu ya, kalau saya ditugaskan bukan di marketing, di produksi, unit produksi, kalau saya ditugaskan untuk customer satisfaction, berarti saya ada komitmen untuk melaksanakan tugas itu. Gitu, itu ya. Jadi fungsionalis lah dia. Ini vertikal, ini horizontal sudah jelas ya. Instruksi dan decision, ini informasi dan device, ini loyalty, obedience. Nah, kalau ini loyalty dia kepada atasan, loyal, patuh gitu ya. Tapi kalau ini enggak, komitmen to common task. Dia atasannya beda, tapi lagi melaksanakan tugas tertentu kan. Ya dia harus komit ke tugas itu. Gitu. Ya, yang lainnya adalah internal knowledge dan skill, karena internal ya dia harus mengerjakan itu saja. Tetapi kalau yang organik itu karena dia sifatnya lintas unit gitu ya, dia harus tahu juga knowledge environment lingkungan di luar internal dia. Oke, gitu ya. Ini saya sudah jelaskan, Nah, ini yang terakhir, 2 lagi ya terakhir. National culture ya. Nah, setelah kita tahu ini memang bagaimana tadi ada sistem organisasinya gitu, nanti ada beberapa organisasi yang banyak sekali punya cabang di luar negeri. Nah, ini yang akhirnya mau tidak mau kita culture-nya itu harus kita bangun. Gitu ya. Jadi setiap cabang itu mengikuti budaya dari negara yang bersangkutan. Gitu. Ini contohnya apa? Ya, contohnya ya misalkan begini, KFC atau McD ya. KFC itu hampir puluhan negara di dunia ada tuh ya. McD juga seperti itu. Tapi antar negara berbeda gitu. Antar negara berbeda nih. Contohnya apa? Ya kalau ini dari segi desain produknya aja ya, bukan dari segi nanti yang lain-lain gitu ya. Mungkin contohnya adalah ya kalau KFC kita makan, kalau di sini kan pakai kulit ya. Kulitnya itu yang enak banget tuh KFC itu sebenarnya kulitnya. Tetapi kalau di luar negeri nggak ada kulitnya gitu loh. Dia karena kulit itu kalau kita beli ayam biasanya udah kulitnya udah dibuangin gitu karena itu sumber lemak gitu ya. Atau nggak ada nasi. Jadi kalau kalian pesen KFC di luar negeri itu nggak akan disediakan nasi, apalagi di Amerika, di Inggris itu kentang goreng. Nah, dia menyesuaikan dengan budaya kita, dia masukin nasi akhirnya. Gitu. Itu contohnya aja ya, salah satu contoh. Jadi memang harus mengikuti. Itu dari segi produk ya, tapi ada dari segi juga beberapa yang berbeda gitu ya. Berbeda contohnya ada power distance. Nah, ini ya. Apakah power atau kekuasaan itu well distributed atau centralized? Ini akan berpengaruh nih. Jadi contohnya ya, kalau di Filipina termasuk Indonesia saya pikir powernya ini ya. Keputusan untuk ini ditentukan oleh misalkan ya oleh beberapa individu gitu. Jadi misalkan nih kalau di kita apa ya, misalkan ada produk tertentu ada ketua RT-nya gitu ya, ketua RT atau ulama di situ atau pemuka agama yang mengatakan ya ini produk ini boleh, ini bagus gitu ya. Biasanya diikuti gitu ya. Jadi power untuk distribusi keputusan membeli itu terpusat pada orang. Saya nunggu ini dulu deh, nunggu ada orang yang kita percaya itu yang ini silakan dibeli, ini bagus gitu. Tetapi ada juga yang terdistribusi secara ini apa namanya nggak terpusat gitu ya, itu bisa. Nah, itu harus dipertimbangkan gitu. Ini juga ada ini individualism sama kolektivism gitu ya. Ini individualism sama kolektivism ini penting nih. Jadi di beberapa negara itu sangat individualis. Di Indonesia itu bagus karena dia family oriented. Contohnya apa? Kalau kalian ya kerja ya pasti memikirkan orang tua kan, ada disisihkan gajinya gitu orang tua, ada adik yang belum kuliah kita bantu. Itu family oriented bagus banget di Indonesia karena ikatan keluarganya itu sangat kuat. Tetapi kalau di luar negeri itu nggak begitu. Gitu. Di luar negeri itu nggak begitu. Apalagi kalau kalian sudah masuk masa kuliah kerja, itu kalian harus mandiri. Gitu ya, kalian harus mandiri, bahkan di beberapa budaya gitu ya, masih di barat itu kayak di Australia itu ada yang kalau sudah kerja atau kuliah itu anaknya ngontrak di rumah orang tuanya.
Boleh tinggal di sini tapi lu ngontrak bayar setiap bulan. Gitu ya. Itu apa ya seperti itu. Jadi memang mereka individual, orangnya sangat individualis gitu ya. Kalau kita enggak, ini family oriented. Bahkan juga nggak biasa mereka tuh ngasih orang tua setiap bulan berapa gitu ya. Orang tua tuh juga nggak mau ngasih ke anaknya kalau memang mereka sudah bisa mandiri. Bahkan makanya orang tua di ini tuh sendiri hidupnya. Jarang, paling dikunjungi keluarga juga sedikit karena memang lebih mandiri. Malah pengen mereka di panti asuh, panti jompo gitu ya. Gitu. Jadi nggak kayak kita gitu ya. Kalau kita kan kalau bisa keluarga ngumpul terus, ada acara apa, kemudian juga kalau bisa tinggalnya jangan jauh-jauh gitu ya. Ikatannya sangat kuat, itu bagusnya di Indonesia gitu ya. Uncertainty avoidance. Ini uncertainty avoidance artinya apa? Ada beberapa negara itu yang menghindari ketidakpastian, kayak Jepang tuh ya, Jepang, kemudian Portugal, Greece, tapi ada beberapa yang justru di budayanya itu tidak terlalu dia biasa untuk menerima ketidakpastian. Kayak Singapura, Hong Kong, Denmark ini kenapa ya ada hubungannya nih. Singapura itu kan negara kecil ya. Hong Kong ya mereka itu jajahan kayak Hong Kong ya siap-siap saja karena pengaruh Inggris, pengaruh Cina suatu saat dicaplok apa. Jadi mereka tuh lebih siap dengan ketidakpastian gitu. Ini yang mungkin budayanya dan ini harus diikuti. Begitu juga masculinity, femininity, ada budaya yang lebih mengedepankan sifat untuk wanita, untuk pria dan sebagainya. Nah, ini harus dijelaskan di situ ya. Di perusahaan itu harus melihat lingkungan organisasi. Bahkan ya kalau kita lihat sekarang ya kondisi kayak Indomie, kalian mungkin surprise ya bahwa Indomie itu hampir mendunia, bukan mendunia ya, memang sudah mendunia karena produk ini memang dulu tahun 80-an kalau nggak salah itu dibuka di Nigeria. Ini Afrika pertama yang mengenalkan mie instan gitu ya. Mie instan ada produknya Nigeria, tetapi bahannya itu agak berbeda gitu. Jadi kalau kalian ke luar negeri, waktu saya di Inggris dulu ya, itu ada produk-produk Indomie hampir ada di mana? Ada dua, produk Indonesia sama produk Nigeria. Indomie juga. Indomie memang Indomie Nigeria itu dulu dibuka cabangnya lah ya gitu, tapi sudah produk sendiri. Nah, itu rasanya agak beda gitu. Kalau kita kan kebiasaan banyak petsin gitu kan ya. Jadi lebih gurih lah. Kalau di sana kayak hambar kalau menurut saya. Jadi saya cari biasanya ini. Dan Indomie itu sudah mendunia ya. Mendunia di Australia, waktu saya kerja di Anao itu bahkan kalau siang-siang itu makan banyak banget pegawai yang masak Indomie di microwave apa gitu bisa. Dia mie goreng biasanya ya, mie goreng ini sering makan lah diseduh gitu ya. Bahkan supermarket hampir supermarket besar itu jual Indomie itu di Inggris, di Amerika juga karena sudah mendunia dan dia top brand nomor 5 di dunia kemarin. Bahkan beberapa produk kalah tuh dengan ini ya, dengan Indomie. Nah, ini salah satu kebanggaan kita juga. Nah, itu Indomie itu menyesuaikan, itu bagus dia. Di Arab, di Turki baru buka juga nih pabriknya. Dia agak berbeda rasanya, tetapi ya kearifan lokal dilihat seperti itu. Nah, ini ya. Jadi perlu dilakukan penyesuaian. Oke, gitu ya. Nah, ini. Oke, mungkin ada pertanyaan nggak di sini? Pak, mau bertanya, Pak? Boleh, silakan. Kalau yang tadi itu kan, tadi Bapak bilang ada organisasi itu kan kalau di perusahaan ada yang mekanik sama